Kalau orang Jawa bilang kecibir merambat koro, sing dipikir ora rumangsa. Nah itu. Allah itu sangat menyayangi kita dengan segala macam bentuk kasih sayangnya. Bahkan ketika Allah melihat ada kaum yang zalim, Allah itu mengirimkan hambanya, yakni para rasul, untuk membimbing, memperingatkan, mengarahkan, agar tidak begitu, agar tidak nyeleweng. Itu bentuk kasih sayang Allah. Ketika kemudian berkali-kali diingatkan, lalu sebagian ada yang beriman, tapi sebagian yang lain tidak beriman. Nah, sebagian lain yang tidak beriman ini diingatkan lagi, didoakan lagi oleh para rasulnya. Itu kan bentuk kasih sayang Allah, dikasih kesempatan untuk taubat berkali-kali. Jika kemudian sudah tidak mempan, maka sebagian umat yang ingkar ini biasanya kemudian dibinasakan, dihukum oleh Allah. Lah bahkan di dalam bentuk hukuman itu pun loh, adalah satu bentuk kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah terhadap siapa? Ya, terhadap yang taat. Supaya enggak ketularan. Supaya bisa terjaga dari virus yang tidak taat. Jadi setelah semuanya dianggap punya potensi untuk taat, lalu Allah mengirimkan rasulnya. Jadi awalnya manusia nyeleweng tuh. Di setiap periode kerasulan tak begitu. Awalnya ketika ditunggu Rasul baik. Kemudian setelah Rasulnya wafat, Nabinya wafat, generasi awal masih baik. Tapi begitu generasi kedua, ketiga sudah mulai terjadi perselisihan paham, perbedaan pendapat, sampai perpecahan. Lalu kemudian setelah sekian ratus tahun, biasanya sudah rusak total itu, tapi merasa masih baik. Allah menurunkan Nabi berikutnya secara estafet. Memperbaiki lagi. Artinya ketika mereka sudah rusak total, itulah Allah masih menyayangi dengan cara mengutus Nabi Rasulnya untuk memperbaiki kerusakan itu. Artinya bahkan ketika manusia durhaka sekalipun, Allah masih memberi kesempatan selama mereka masih hidup untuk kembali kepada kebenaran. Pun ditambahkan dikirim seorang Nabi, seorang Rasul, untuk menunjukkan cara memperbaiki diri, cara kembali kepada rel yang sesungguhnya. Bahkan tidak hanya menunjukkan realnya, ini loh. Makanya di situ disebut, kan kalimatnya jelas bahwa manusia, kamu nggak tahu tak bahwa fungsi diturunkannya Nabi Rasul itu adalah untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jiwa Nabi Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kalian. Dikasih tutorialnya, cara ibadah gimana, cara muamalah gimana, cara sedekah gimana, cara dakwah gimana, cara tarbiyah gimana, diatur semua, dikasih. Nah kemudian ada yang taat, mau kembali kepada kemurnian agama. Tapi tidak jarang juga yang tidak taat membangkang. Nah, ketika ada yang masih membangkang ini, para nabi diperintah untuk tetap sabar, ngingetin dengan penuh kasih sayang. Terus, sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah itu. Tapi begitu sudah membangkangnya udah keterlaluan, biasanya Allah kemudian menghukum mereka. Ibarat sakit virus di dalam tubuh itu diamputasi atau dioperasi total. Nah, proses amputasi atau itu tadi itu adalah bentuk bagaimana manusia
Bagaimana manusia mau kembali kepada kebenaran. Tapi dengan cara itu tadi, taat. Nah, ketika tidak mau, ya diamputasi supaya tidak nular virusnya. Kankernya biar tidak nular. Itu bentuk kasih sayang Allah. Siapa? Ya, terhadap manusia yang masih taat. Gitu. Allah juga maha pengampun dulu. Allah itu maha pengampun, sangat pengampun. Memberi kesempatan untuk bertaubat kepada hambanya. Bagaimanapun banyak dosanya. Diberi kesempatan untuk bertobat, itu diberi kesempatan. Sebanyak apapun dosanya. Selama orang tersebut masih hidup. Sudah. Lah kalau sudah kayak gitu, maka kita mestinya mengambil kesempatan itu untuk wasari'u ila maghfirah. Ayo berlomba dulu. Allah maha pengampun. Dalam banyak ayatnya itu. Allah maha pengampun. Jadi selain maha penyayang itu Allah maha pengampun. Al-Ghafuru. Tapi untuk memanfaatkan peluang sifat Allah yang Al-Ghafur itu, maha pengampun itu, kita harus berlomba tuh, harus berlomba. Kasih sayang Allah juga dalam bentuk iming-iming kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Yakni kehidupan penuh ridho Allah di surgawi nanti. Nah kita, tapi dalam menyikapi atau merespon dua sifat Allah yang Ar-Rahman Al-Ghafur itu, ya kita harus benar-benar segera berlomba. Jangan leha-leha, Allah maha pengasih kok, Allah maha Rahman, nggak apa-apa nanti-nanti aja. Nggak bisa gitu, kita diperintah loh ya, sudah. Karena jatahnya itu berlombaan dengan waktu. Stok kasih sayang dan stok ampunan Allah memang tak terbatas, banyak sekali. Tapi manusia punya batasan apa? Waktu untuk mengambil stok sayang, stok ampunannya Allah itu. Kalau ampunan dan kasih sayangnya Allah tidak terbatas. Tapi waktu untuk mengambilnya terbatas. Selama manusia masih hidup. Gitu. Makanya kita diperintah untuk berlomba. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 133. Monggo dibaca siapa yang sudah nemu. Siapa yang sudah ketemu silakan. Ali Imran 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ jelas tuh. Wasari'u, berlombalah Juwarno, berlombalah Abdullah, berlombalah Glory, berlombalah Burman, berlombalah dia. Kepada apa pertama? Ampunan. Karena ampunan ini berbatas waktu, ada time limitnya. Ketika apa? Ya ketika sebelum mati. Demikian pula surga itu. Surga itu kenikmatan tanpa batas. Tapi manusia dibatasi untuk meraihnya itu. Untuk mendapatkan tiketnya itu ada batas waktu. Jadi ar-Rahmannya Allah dalam bentuk surga itu bisa diraih ketika kita masih di dunia. Untuk meraih tiketnya itu. Sehingga nanti ketika di akhirat bisa memasukinya. Tapi itu berlomba. Sari'u, berlombalah kalian. Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan
bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dijanjikan, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Ada batasan juga. Hanya untuk orang yang bertakwa. Ada batasannya. Jadi kasih sayang Allah kalau di dunia bisa dinikmati siapapun, ada batasan. Kalau di dunia loh ya, kekayaan, kesehatan, kenikmatan ini itu bisa dinikmati kafir maupun muslim, musyrik maupun mukmin. Tapi kalau kasih sayang Allah yang bernama Adu samawati wal ard, yakni surga yang seluas langit dan bumi tadi, atau juga kasih sayang dalam bentuk ampunan tadi, itu ada batasannya. Hanya untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Nah, makanya Saman dan saya selain dibatasi oleh waktu, juga dibatasi oleh kriteria. Ya, siapa yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Kalau kasih sayang di dunia tidak terbatas, semua dikasih sama Allah tuh. Asalkan kamu bekerja, dapat rezeki. Asalkan kamu menjaga kesehatan, tidak neko-neko sampean sehat. Kan gitu, kasih sayang Allah. Tapi kalau untuk yang di dunia, ada batasannya tadi. Makanya kita diperintah untuk berlomba. Kalau seandainya Allah tidak menyiksa manusia, pasti akan disegerakan siksa itu kepada mereka. Tetapi Allah punya waktu batas atau ketetapan skedulnya untuk siapa-siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Allah memberi tenggang waktu kadang. Tenggang waktu apa? Ya, si A, si B ini kesempatan sampai tanggal ini, sampai tanggal itu, ibaratnya begitulah. Ada, tetapi masing-masing memberi ada sudah kayak semacam schedule tanggal berapa dan lain sebagainya itu. Gitu kan? Itunya tanggal itu kayak schedule di mana manusia diberi kesempatan untuk baik. Di mana kalau melewati schedule itu, maka di sini disampaikan tapi kalau sudah datang ketetapan itu, manusia tidak akan bisa mencari tempat berlindung dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, repot. Makanya dulu Pak Guru Muhtar itu sering menyampaikan ke kami ketika misi dakwah itu membentur begitu banyak resistensi, penentangan dari sebagian oknum masyarakat gitu ya. Maka Guru Dawo, aku ini ya, ibaratnya kalau maju digulung manusia, mundur digulung Allah. Artinya ketika maju menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, secara apa adanya tanpa pamrih apapun, itu ada musuh-musuh yang mencoba untuk menghalangi, artinya ingin menggulung misi dakwah itu. Tapi jika karena ingin tidak digulung manusia, ingin disenangi manusia, dengan cara tidak menyampaikan apa adanya, entah ditambah atau dikurangi risalah Allah itu, supaya disenangi manusia, berarti kan mundur dari menyampaikan yang hak. Maka sampean mungkin akan disayangi manusia, tetapi kalau mundur berarti akan digulung Allah. Jadi kalau maju digulung manusia, mundur digulung Allah. Tetapi kata Pak Guru, lah kalau saya digulung Allah, tidak akan ada yang bisa menolongku. Tapi kalau saya misalnya mau digulung makarnya manusia, insya Allah Allah pasti itu bisa menolong kita. Ya kalau gitu ya mending saya digulung manusia, tidak apa-apa, saya bisa ditolong Allah. Gitu. Nah kalimat kayak macam ini di mana manusia merasa bisa punya tempat berlindung selain Allah ketika mundur dari kebaikan. Ini bahayanya itu. Ayo kita lalu merasa tidak ada tempat berlindung selain Allah itu. Jadi kalau misalnya merasa udah nggak usah nyampein atau nggak usah ngamalin ini biar aman, tidak aman. Di mata Allah tidak ada yang aman kalau menantang Allah. Fatil kalqura ahlaknahum lamma dzalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan
itulah penduduk negeri yang telah kami binasakan. Telah kami hukum sesuai dengan perbuatan zalim mereka. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a baini manasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Terkait kisah ini, jadi pada suatu saat Nabi Musa itu khutbah. Nah, pada saat khutbah itu, ini diceritakan dalam Sahih Bukhari ya. Dalam saat khutbah itu, Nabi Musa ditanya oleh seorang muridnya. Di kisah itu, ketika tanyanya pertanyaan muridnya itu gini. Hai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada kamu? Gitu. Lalu di Jakarta Nabi Musa, tidak ada. Gitu. Nah, jawaban Nabi Musa bahwa tidak ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa itu, maka kemudian Allah menegur Nabi Musa. Cara tegurannya elegan banget. Gimana? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berjalan ya sampai nanti ketemu seorang hamba Allah. Coba Musa berjalan orang. Caranya nanti tandanya kamu berjalan itu bawalah bekal, termasuk bawalah bekal ikan. Gitu. Bawalah bekal ikan. Akhirnya Rasulullah Musa berjalan terus. Berjalan itu Nabi Musa itu ditemani oleh seorang muridnya yang sekaligus penerusnya ya. Muridnya namanya Yusya bin Nun. Jadi disamakan Yusya bin Nun. Kalimatnya itu kalau tulisannya Yusya ya, tapi bacanya Yusya bin Nun. Ini santri sekaligus penerusnya. Ya ditemani satu orang aja. Seorang pemuda belum nikah juga tuh. Jadi Yusya atau Yusya bin Nun. Ini yang namanya. Berjalan Nabi Musa itu. Mencari. Pokoknya gini nanti. Kalau kamu bertemu dengan pertemuan dua laut, maka disitulah kamu akan menemukan hambaku, kata Allah. Maka berjalan Nabi Musa sambil membawa ikan itu. Ikan itu udah mati ya, untuk bekal itu rencananya, untuk untuk dimakan. Karena memang bawa bekal ikan. Nah, di satu tempat bersama dengan Yusya ini, lalu karena perjalanan sudah jauh, berhentilah beliau berdua di sebuah batu sambil bersandar gitu. Nah, pada saat itu Nabi Musa bilang, Yusya, coba keluarin bekalnya, makan kita. Lah begitu mau dikeluarin bekalnya, mau nyari ikannya, ternyata ikan itu udah enggak ada. Tapi si Yusya ini enggak cerita. Nah ternyata di batu tadi itu, atas kuasa Allah, si ikan ini hidup kembali. Dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu si ikan ini meloncat dari tempat makan itu, untuk kemudian masuk ke laut. Masuk ke laut. Nah, Nabi Musa yang tadi makanannya nggak pakai ikan, jalan aja. Terus jalan. Begitu hampir sehari semalam perjalanan dari tempat yang tadi istirahat itu, Yusya baru ngomong. Ketika ditanya itu, mana ikannya? Ternyata ikannya hilang pada saat tadi beristirahat di batu itu. Nah, begitu Nabi Musa mana tanya ikannya mau dimakan toh? Ternyata kan ada. Baru dia cerita kalau tadi itu ketika di batu itu sebenarnya ikannya itu lari dari tempat ini dan dihidupkan Allah lalu kembali ke laut. Nabi Musa marah itu sebenarnya. Ya, nanti diceritakan di ayat selanjutnya.
Intinya Nabi Musa kemudian kembali ke tempat yang tadi itu. Berarti perjalanan kaki selama sehari semalam itu ya lumayan ya. Orang sekarang sudah susah itu nyari bilang misalnya. Maka bersana, kembali ke sana, baru di sana kemudian ada Al-Bakhraini, pertemuan dua laut. Nah itu. Jadi kalau pertemuan dua laut, kalau bisa dilihat itu ya di internet itu, pertemuan dua laut itu ternyata ada perdebatan ya, lokasinya di mana. Ada yang menyatakan itu di Laut Merah, ada yang menyatakan di Teluk Aden, atau ada yang menyatakan di Selat Gibraltar. Nah, pertemuan dua laut itu. Ya. Tapi wallahu alam dimanapun. Nah, memang ada pertemuan dua laut, ada. Ini saya tunjukkan videonya ya. Ada, pertemuan dua laut itu ternyata ada. Dan itu sudah terjadi di masa Nabi Musa. Artinya betapa Islam itu sangat luar biasa ya dalam inilah pertemuan dua laut itu. Ya. Inilah pertemuan dua laut itu. Kita lihat ini, pertemuan ini dua laut itu. Jadi dan bisa dibuka juga di surat Ar-Rahman ya. Jadi itu ada di pertemuan dua laut antara Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Ini dua laut ini gini nanti gambarnya jadinya. Nah itu ada di Selat Gibraltar. Ini bentuknya nanti yang satu itu warnanya kayak budak gitu, yang satu biru kayak gini. Menurut para ilmuwan, fenomena itu tersebut terjadi karena air laut di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania itu karakteristiknya berbeda, baik dari kadar garam, suhu air, yang akhirnya membuat dua laut itu tidak bertemu. Tapi apapun penjelasan ilmiahnya, itu membuktikan satu hal, yakni bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apapun. Gitu. Itu. Nah kalau dilihat ini kan, coba dibuka di surat Ar-Rahman ya. Di surat Ar-Rahman, ya, tentang adanya dua laut itu. Nah, di surat Ar-Rahman itu kan pertemuan dua laut itu, kalau salah 20 itu, coba dilihat. Dan atau juga di surat Al-Furqan ayat 53 itu juga ada ya. Al-Furqan ayat 53 atau Ar-Rahman ayat 20. Coba lihat. 19-20 itu. Enggak, sudah dibaca. Sudah ketemu? Izin Gus. Quran surah Silakan. Ar-Rahman ayat 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat Sadaqallahul 19 azim. beda. 19-20. Di ayat 19, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sadaqallahul azim. Jadi di selat sana itu ada ternyata pertemuan dua laut itu. Dan memang benar-benar ada betapa Islam itu luar biasa ya. Menjadikan semuanya itu bahkan benar-benar nyata. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita harusnya benar-benar ini ya, tak tunjukkan pertemuan dua laut itu. Kenapa dan ini apa? Bagi sebagian yang mungkin sudah pernah ke sana,
ini ternyata benar-benar ada. Tapi ada perbedaan pendapat ulama ya. Apakah yang dimaksud dengan pertemuan dua laut itu di pertemuan ini? Makanya tadi kalau kita saksikan kan ada perbedaan pendapat ulama ya. Ini dua laut itu ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini biru, di sini warnanya kayak hijau kecoklatan. Nah ini gimana kok bisa berpisah? Wong ini sama-sama air, kok nggak nyampur? Ini ada benar ya. Nah pertemuan antara dua laut ini ternyata antara laut Mediterania dan laut Samudra Atlantik itu. Dan akhirnya benar-benar berpisah, beda warna inilah. Ini sudah syutingan asli ya. Nah kalau demikian kan betapa ini loh, kalau secara ilmiah itu dibedakannya dua warna lautan tadi. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman tadi itu di surat yang saya sebut tadi itu beda bahkan bentuk ininya. Rasanya juga beda. Yang satu asin, yang satu tawar. Gitu. Nah, terlepas dari itu, saya ingin tunjukkan aja siapa yang mau menyelam ini. Nanti kita enak bisa nyelam kayak gini, bisa ngerasain. Yang satunya apa itu. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Benar-benar berpisah. Apalagi yang tadi yang di awal tuh, nanti bentuknya gini. Dan itu ada di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat. Nah, kalau kita lihat ayat ini membuktikan satu hal ya, bahwa Quran itu tidak pernah salah, bahkan dalam menunjukkan itu. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa akhirnya bilang, oh, balik ke sana. Nanti di tempat itu harusnya kita ketemu itu. Akhirnya Nabi Musa balik tuh. Makanya di sini sampaikan, pokoknya kalau sampai belum ketemu sama dua lautan itu, aku nggak akan berhenti jalan. Aku akan hukuba itu. Ya, aku akan terus berjalan bertahun-tahun kalau sampai aku nggak ketemu itu. Mau berjalan berapa tahun aku akan tetap jalan. Maka ketika sudah bertemu ternyata Nasiyahu Tahuma si Yusha bin Nun ini lupa untuk memberitahu bahwa tadi itu ikannya melompat, dimampukan Allah hidup kembali lalu ke lautan. Itu nanti kisahnya akan kita lihat selanjutnya. Oke? Ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau diperjelas? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti akan kita lanjutkan besok ya, karena kisahnya memang ini masih to be continued, masih berlanjut. Gitu. Setelah itu kajian kita hari Kamis, insya Allah kita akan lanjutkan hari Sabtu ya, karena besok kita libur, kita habis membaca Al-Kahfi yang banyak. Dan kisah tentang pertemuan dua laut dan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir akan kita lanjutkan besok. Tapi intinya tidak boleh kita sombong. Ya, hari ini kita dapat pelajaran bahkan Nabi Musa SAW pun, Nabi Musa alaihissalam pun ditegur Allah ketika mengatakan tidak ada orang yang berilmu dari aku. Nah, ya wajar toh, beliau seorang ulul azmi, rasul dengan begitu banyak mukjizat, tapi ternyata ditegur Allah. Ada, temui nanti sana. Kita juga jangan sombong. Setinggi apapun ilmu kita, bisa jadi ada hamba Allah yang berilmu yang kita tidak miliki. Hanya tetap humble, kita tetap harus menjadi orang yang rendah hati. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadait wa atina wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa syarra ma qadait. Amin. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wal hasdina min syaitan. Rabbana najina wa lina sa'abina min qawli dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qalbi. Rabbana man afaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك وتلهم ترى اللهم أفرج لنا صبر وسعبد وانا نفسنا من كافر الموافاة لسماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تدرب لكم أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والسوء شهادة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى ذلك الصدور وسلم بعدنا أنا ربك رب العزة وسلم السلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين نور قلوبنا